alim ulama yang kita muliakan, guru-guru agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, hadirin, hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat sekalian, rahimahullah. Pertama-tama kita aturkan segala puji, puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semata-mata karunia-Nya kita berhimpun, berkumpul pada tempat, waktu dan kesempatan yang mulia ini dalam rangka membiasakan sholat berjamaah dan mengikuti pengajian. Al-Hadis Al-Tasih, hadis ke-9, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Innal 'abda yatakallamu bil kalimah wa yatabayyanu biha yazimu biha bin nari tab'ada mimma baina al-masyriqi wal maghrib. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dengar Rasulullah SAW bersabda, artinya, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa berkeliti yang karenanya ia terlempar ke neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Kita kembali pada hadis atau 40 hadis yang saya lihat, dan sampai kita pada hadis ke-9, di mana Rasulullah SAW memperingatkan kita dalam berucap atau bertutur kata, sehingga jangan sampai seorang hamba seperti kita mengucapkan suatu kalimat, suatu kata-kata yang tidak kita pikirkan masa-masa ujar urato bungap dulu hanya ucap. Nah, ini kada bungap artinya itu kada dipikirkan. Maka gara-gara ucapan kita itu masuklah seseorang hamba tadi menauzubillah ke dalam api neraka lebih jauh dalamnya itu dari jarak antara timur dan jarak yang sangat jauh, artinya turun ke bawah atau ke jurang api neraka jahanam. Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, hadis ini dijelaskan, yaitu ada 4 penjelasan atau uraian para ulama kalimat apa yang menyebabkan seseorang itu jatuh ke jurang api neraka jahanam yang sangat dalam, yaitu sejauh timur dan barat. Yang pertama adalah yaitu kalimat di sisi sultan yang zalim. Dengan kalimat itu terzalimi seseorang sebab kalimat itu. Jadi kita melaporkan sesuatu yang laporan itu adalah mengada-ngada, jadi mengompori sultan. Sultan ini umumnya pemerintah di sistem negara kita terdiri dari eksekutif, yudikatif dan legislatif. Jadi kita membuat laporan palsu atau laporan salah, yang dengan laporan kita itu terzalimi satu orang, hal itu usahanya sangat berat. Contoh, kita melaporkan dalam urusan tanah umumnya, bahwa tanah ini adalah milik si
atas persaksian kita bahwa tanah itu milik si jual. Jadi padahal dia sudah menjualnya kepada orang lain. Nah ini kan hanya terzolimi seseorang dengan sebab aduan kita atau kesaksian kita, maka itu dosanya sangat besar. Jadi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang didasari atas laporan atau kajian berkala. Yang kedua, kalimat yang menjerumuskan ke dalam api neraka itu umum, tidak berkaitan kepada sultan atau tidak sultan, pemerintah atau tidak pemerintah, tapi juga menzalimi orang lain. Contohnya Dzulwajhain. Dzulwajhain ini dalam hadis sahih disebutkan, inna syarran nasi Dzulwajhain, ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Paling jahat orang yaitu mata-mata. Paling jahat orang yang mata-mata, atau bahasa kitanya hancur atar atau apa. Atau secara redaksional, Dzulwajhain ini orang punya dua muka. Punya dua muka. Nah, ya dua muka ini dia bertemu dengan suatu kelompok dengan satu muka, artinya mengutarakan bahwa dia itu simpati, bahwa itu bagian dari mereka istilahnya. Nah kemudian dia bertemu lagi dengan kelompok yang lain dan dia menyatakan juga mendukung, bersimpati dan apa. Ini bukan tentang pilkada ya, tentang dua orang atau dua kelompok orang yang berbeda atau bertikai, bermasalah, berkonflik, maka kita jadi orang ketiga, pihak ketiga yang berkepentingan atas pertikaian orang lain. Kenapa itu bukan terkait dengan pilkada? Karena pilkada itu legal. Jadi ini bukan tentang pilkada, pilgub, pilwali, pilbub, tidak. Karena kalau kelompok di dalam pilkada, misalnya pilgub kan ada apa? Jadi kita datang ke pasangan ini ya, kita simpati, kita mendukung, apa mendapatkan bagus. Dan demikian juga ke tiga pasangan lainnya dengan hal yang sama. Tidak ada salah di situ. Yaitu bahwa kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan kita memilih sesuai dengan kita. Dan kita beri kesempatan orang-orang memperkenalkan diri. Jadi kita dalam hal ini bukan dalam rangka untuk menzalimi orang lain, ya. Bukan dalam rangka untuk kita menzalimi orang lain. Ini pilkada ini tidak terkait dengan hadis tersebut. Makanya yang dimaksud dengan hadis ini, dua orang yang bertikai atau dua kelompok orang yang bertikai, kita orang ketiganya. Jadi yang di sini diambil dulu, yang di sini yang diambil berkepentingan. Akhirnya apa? Nah, jadi perlu contohkan saja. Misalnya dua ormas. Di sini sebagai ketua bidang umum, di sini juga sebagai, nah jadi begitu lah. Sehingga ada dualisme kepentingan, ada irisan kepentingan. Jadi di sininya masuk, di sini masuk. Ini apa istilahnya itu? Provokator. Nah, provokator. Jadi sebenarnya itu penjahat menurut kedua kelompoknya itu. Jadi di sini diambil apa yang menguntungkannya, maka yang tidak menguntungkan akan dibawanya ke sebelah sini, ya kan?
Sebelah sini ya ambil yang menguntungkannya secara materi misalnya, dan yang tidak menguntungkannya di akarnya ke sini. Jadi bukan dua hukum ini membuat ini menangnya kan menjahatkan. Inna syarra wajhain inna syarra nasi zul wajhain. Bahwa sepaling jahat manusia adalah orang yang memiliki dua muka. Dua muka yang dimaksud bukan tentang pilkada seperti tadi kita jelaskan. Kalau pilkada itu sah ibaratnya oleh jadi datang calon ini Pak udah tidak sukses, kita bisa dukung. Datang kalau satunya yang itu juga tidak ada salah di situ. Karena maksud kita bukan berdebat ya. Memang mereka itu berkompetisi dan tidak ada niat kita mengadu domba. Kita tidak istilahnya tidak ingin menjadi pengacau di situ. Baik. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kalimat yang paling banyak rusaknya adalah membuat laporan sehingga menjadi kebijakan mereka yang isinya itu menzalimi orang lain, menganiaya orang lain. Terjadi misalnya penggusuran, terjadi pertikaian, perebutan hak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalimat yang sebagai dosa yang sangat besar sekali dosanya, yaitu tidak terkait dengan pemerintah, yaitu kita menyebabkan orang menzalimi orang lain. Nah, kemudian di antara contohnya tadi ya zulmi. Yang ketiga di dalam Fathul Bari, kalimat yang banyak sekali dosanya adalah yaitu kalimat yang menyebabkan kita atau seseorang itu alhamdulillah keluar dari Islam. Kalimat yang ya seperti menghina Nabi, menghina Al-Quran misalnya dan lain sebagainya, disuruh sembahyang, awalnya sembahyang pada kasih bahwa naik kuota ini contoh kata yang meremehkan sembahyang. Nah itu contoh. Kemudian juga yang keempat, kalimat yang dengan kalimat itu menghina seseorang. Kalimat ini kan, jadi penafsiran penjelasan tadi ada empat. Yang keempat adalah dosa yang sangat besar dalam dunia ini, suatu kata-kata di mana dalam kata-kata itu menghina orang lain, merendahkan orang lain. Contoh menyebut maaf presiden goblok, ini kan tidak baik. Itu memiliki dosa yang sangat besar. Itu contoh saja, atau simpel saja, di mana suatu kata-kata yang kata-kata itu merendahkan orang lain atau pihak lain, siapapun secara personal maupun lembaga. Nah, jadi alhasil dari empat perkara atau empat uraian para ulama dalam kitab Fathul Bari tadi, Syarah Bukhari, hendaklah kita hati-hati di dalam berkata-kata ada empat perkara. Kesalahan itu manusiawi. Tapi di dalam empat perkara ini hendaklah kita hati-hati. Pertama, membuat laporan kepada contoh gubernur atau presiden atau wali kota atau persaksian di persidangan
punya data kita hati-hati. Hanya yang kita lakukan itu harus valid datanya, harus benar. Itu satu. Yang kedua, jangan kita itu mengeluarkan kata-kata yang bisa dengan kata-kata itu seorang berbuat aniaya kepada orang lain. Walaupun bujur, boleh. Tuhan misalnya, jika itu salah disambat oleh siapa bahwa itu berarti kita. Nah, misalnya walaupun bujur juga, tapi kita sebujurnya, tapi jangan disambat ke orangnya yang benar. Karena itu tabelnya. Kita bujur, kita menyampaikan dari orang lain, ucapan orang lain. Si A menyambat si B, kita si C-nya, kita mendengar A menyambat B itu kalau pintar kita mendengarkan. Oh ini ditamparnya, kita bisanya. Nah, jadi kita jangan umpat di tengah-tengah konflik itu. Kita jangan umpat di tengah-tengah konflik. Nah, termasuk saingan dalam pilkada, walaupun bukan tentang pilkada. Jadi kalau konfliknya jangan umpat. Kalau begitu aja ya umpat ya, rame-ramenya. Nah, maka kita jangan terlibat dalam konflik itu, dalam pengkotakan itu. Jadi semuanya baik, pokoknya ya pasti ada baiknya. Nah, itu kedua, jangan kita atau hati-hati mengeluarkan kata-kata yang dengan kata-kata itu teraniaya seseorang oleh seseorang. Yang ketiga, hati-hati berkata-kata yang meremehkan agama, meremehkan Allah, Rasulullah, meremehkan Al-Quran, meremehkan semuanya. Ketiga, hati-hati berkata-kata dalam meremehkan orang lain. Kita lebih baik memuji orang lain daripada menyalahnya. Walaupun salah memuji, lebih baik salah memuji daripada salah mensalah. Kayaknya jelas ya. Nah, maka 4 perkara tadi hendaklah diingat dengan baik dan itu berdampak fatal, sangat fatal. Saking fatalnya itu, kalau kita berkata-kata salah satu dari 4 perkara itu tadi, kita akan diceburkan ke dalam api neraka yang sangat dalam, sejauh antara timur dan barat. Ini jauh banget. Dosanya artinya efeknya, efek buruknya itu sangat luas, sangat dalam, sangat banyak. Baik, semua saya rahimahullah masih berkaitan tapi topik lain, yaitu di dalam beberapa tafsir seperti tafsir Al-Bahrul Muhit karangan Abu Hayyan, Mahasin Ta'wil karangan Al-Baghawi, atau ya tafsir Al-Baghawi namanya belum pernah ingat, dan tafsir lainnya disebutkan, yaitu barang siapa yang ingin kemarau itu hilang, tidak ada kemarau, dan ingin dihujani, dan ingin rezekinya itu deras, dan ingin memiliki anak laki-laki, dan ingin memiliki kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan iman, kekuatan berpikir, termasuk kekuatan berhubungan suami istri, maka hendaklah memperbanyak istighfar. Barangkali aneh ya. Tapi dalam beberapa tafsir dalilnya sangat kuat, yaitu Al-Quran dalam surah Nuh dan surah Hud. Dalam surah Nuh misalnya Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
bersifat kalian kepada Tuhan kalian karena Ia Maha Pengampun. Yusilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengirim kepada kalian hujan deras. Wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah akan mewarnai kalian dengan harta. Jadi yang mana sulit dari finansial, dari ekonomi, maka mencari biasa kita lebih kurang istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan anak laki-laki, benar yang melindungi anak laki-laki. Maka dijelaskan dalam dihikayatkan dalam tafsir tersebut bahwa adalah orang dahulu yang punya anak laki-laki banyak itu ada konsepnya. Seperti Sayyidina Hasan, perkataan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, kalau hendak mohon maaf menggauli istri itu membaca istighfar sampai 700 kali. Jadi ada 900 dan 700. Hanya pada yang lain ini. Setelah baca istighfar itu hanya menggauli atau menyetubuhi istri. Maka tadi itu anak laki-laki. Tidak percaya kan? Orang itu Al-Quran. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah mewarnai kamu dengan harta dan anak-anak laki-laki. Nah, itu adalah tafsir itu. Kalau hanya juga tahu kalau jadi tafsir ini kita akan belajar tafsir kalau itu tamat tafsir Jalalain, Sawi, apalagi Muhammad Habib dan lain-lain. Nah, ternyata seperti itu. Jadi kita juga heran orang-orang dulu anak banyak laki-laki, banyak anak laki. Nah, ternyata sebelum menggauli atau menyetubuhi istri itu baca istighfar lalu tadi sedikit kita terus Astagfirullah malam pertama itu istirahat aja ya. Astagfirullah maka kemudian setelah itu menyetubuhi istri dan lahirlah anak laki-laki, mengandung anak laki-laki. Itu banyak kisahnya kan. Baik, hal lagi tadi yang mungkin kumjawab pokoknya wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai ini mengaliri perkebunan. Demikian juga dalam surah Hud seperti itu juga. Bahkan ada tambahan dalam surah Hud yaitu wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kalian kekuatan kepada kekuatan kalian. Jadi dia jelaskan dalam tafsir tadi yang disebutkan bahwa Nabiullah Hud ini mengiming-imingi kaumnya dengan dua perkara yang diinginkan digemari oleh mereka. Karena kaum Ad mengarang kaumnya suku Ad. Jadi nabi-nabi bahari itu diutus hanya kepada sukunya. Hanya nabi kita yang diutus kepada Oma Arsalna illa rahmatan lil alamin, kepada semesta alam. Kalau nabi siapa aja diutus kepada kaumnya. Oma Arsalna Rasulullah bi lisanil qaumi. Nah, maka Nabi Hud diutus kepada sukunya saja. Nah, maka beliau beristighfarlah kalian. Jika kalian beristighfar, maka Allah akan mengaliri sungai-sungai. Karena kaumnya itu suku Ad itu berarti Muhammad. Oh, jadi Muhammad kuat-kuat. Sehingga jika kalian beristighfar, dua selain hujan dan akan menjadi mengaliri semua sungai,
tumbuhlah perkebunan, subur, makmur, dan wayazidkum quwwatan ila quwwatikum, kalian makin kuat. Nah, ini beberapa tafsir macam-macam. Ada kuat fisik dan iman, ya pasti ya. Ada juga quwwatun nikah, bukan nikah terus ya, tapi maksudnya kuat berhubungan dengan istri kalau laki-laki, kalau perempuan kuat berhubungan dengan suami. Jadi dia tidak percaya silakan buktikannya Al-Quran. Al-Quran mau tidak dipercaya seperti apa lagi ya kan? Jadi kalau ada laki suami apa namanya minta loyo punya tukaran tasbih, nah mau bertasbih, mau beristighfar, bukan baca tasbih. Tasbih ini kan benda atau nang di bintang bukan. Nah, baca tasbih yang 1000 kali, misalnya 100 lah, 100 kali. Atau orang tua penggaringan, wayazidkum quwwatan. Jadi orang penggaringan itu ciri dua, antara dua. Satu ada ikhlas, atau kata istighfar. Mana dalilnya? Al-Quran ya. Kita setiap kata ada dalil. Ada dalil. Di mana orang penggaringan itu kada ikhlas dalam Al-Qurannya. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang berjalan kaki di muka bumi ini hauna. Jadi kalau orang itu suka naik mobil atau naik motor, ini berkemungkinan tidak ikhlas. Karena apa? Ya, mungkin waktu tidak cukup kita menjelaskan. Jadi kalau orang suka berjalan kaki lebih sehat dan lebih ikhlas. Ada banyak rancangan di otak, enak ini, enak itu kan. Tidak hanya itu, oke lah, berjalan di umum, bisa berjalan kaki atau berkendaraan, kan masuk berjalan juga. Walaupun yang sudah itu berjalan kaki. Hauna itu tenang. Kalau orang berasa kerusuk, nah ini bukan ibadur rahman, bukan hamba Allah Ta'ala penyayang. Ibadur rahman itu hamba yang diakui sebagai hamba oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini orang ikhlas. Wa ibadur rahman, ibadur rahman, orang diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan kaki di muka bumi ini hauna. Hauna itu apa? Hauna saja, tidak ada masalah, tidak ada problem. Nah kalau orang pokoknya kan masalah, ada problem itu berarti dia bukan ibadur rahman. Satu. Jadi orang penggaringan itu berkemungkinan tidak ikhlas atau sedikit ikhlas. Yang kedua, orang istighfar. Di mana dalilnya? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau orang beristighfar, kalau mau penggaringan, mau mati saja. Yazidkum quwwatan itu Al-Quran, masa anak dirusakan Al-Quran. Tidak hanya satu kekuatan, tapi double power. Kuatnya kuatnya. Wa yazidkum dalam selahul. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi double power. Penggaringnya. Jadi nang mana penggaringnya, nang mana rasa busuk, nang mana galau, nang mana stres, nang mana galau karuan, jamok. Periksa keikhlasanmu ada. Yang kedua, kurang istighfar, pasti enggak. Gimana? Al-Quran yang kami misalkan enggak. Berapa istighfar sehari? Pasti ada atau sedikit saja. 3 kali itu 300
Jadi jangan kita segan atau kulir urusan melatih tasbih. Nah, apa amalan paling baik buat istighfar lawan sholat? Istighfar ini amalan paling rendah, sholat amalan paling tinggi. Istighfar amalan paling rendah bagi orang yang sudah Islam. Pun hanya Islam amalan paling rendah la ilaha illallah. Paling rendah ini bukan rendah meninggikan beda. Artinya amalan pertama ya, amalan kumpulan bukan rendah ini pahalanya sedikit. Jadi amalan pertama kita ini yang paling penting istighfar. Jangan kulir urusan banyak istighfar. Nanti pada termenung ada karuan melalui HP, melalui TV atau apa istighfar. Punya istighfar nih dari tidak salah akan terjadi global power. Kuatan ya, kuat itu. Percaya enggak? Ini bukan hadis, yang jelas Al-Quran, bukan perkataan ulama, bukan penjelasan ulun yang terjemahkan aja dari tafsir yang dipercaya. Tafsirnya, tafsir yang dipercaya global power. Bagaimana global power ini? Bisa kalian paham? Arti global power itu wajib kekuatan yang luar biasa, mempanggari kata istighfar dan pasti. Jadi, nah itulah dari sekian yang bisa saya jelaskan malam hari ini. Mohon maaf terlambat, ada apa ya? Ya dari jam berapa ini? Apa namanya? Komentar acara. Mohon maaf. Jadi hanya ada mengabulkan hanya orang akhirnya sini. Demikian mudah-mudahan kita selalu dalam ridho, dalam rahmat, dalam pandangan, dalam ampunan, dalam pemeliharaan, dalam penjagaan, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dibersamai oleh kerinduan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga yang bahagia, rezeki kita murah, luas, urusan kita dalam kebaikan lancar. Kemudian negeri ini dan provinsi ini dan kota ini aman, damai, makmur dalam menghadapi berbagai suasana. Mudah-mudahan kita tidak ada kemarau, tidak ada juga kabut asap, tidak ada juga kebakaran, tidak ada juga kebanjiran. Mudah-mudahan negeri atau kota Palangkaraya ini selalu dalam keberkahan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua kita jika diakhiri dengan bahagia husnul khotimah. Ala diniyati wa ala kulli niyatin shalihah. Wa bi niyyati ma syai'ana wa bi sayyi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una